Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini dan selanjutnya anak-anak diberi sehat, aman, lancar dan barokah. Di sini untuk pelajaran tahun 2020-2021 insya Allah sudah dimulai ya. Di sini saya akan membahas yang pertama, bab pertama, yaitu tentang meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, silakan buku paketnya anak-anak dibuka, dimulai halaman 1 ya. Di situ silakan sambil anak-anak megang HP, megang buku paket, bisa sambil dibuka. Terus untuk selanjutnya, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Di sini ada peta konsep, ada panah ke bawah, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kalau kiamat kubro itu kiamat besar. Jadi anak-anak harus bisa membedakan kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, setelah itu ada panah ke bawah ya. Ada yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul hasr, dan yaumul mizan. Nah, yang yaumul barzah itu artinya apa? Masih ingat? Kalau lupa saya akan menjelaskan. Yaumul barzah itu alam kubur. Kalau yaumul ba'ats dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yaumul hasr hari dikumpulkannya manusia. Yaumul mizan itu hari ditimbangnya amal baik dan buruk. Nah, di sini yang terakhir ini kan yang paling menakutkan itu yaumul mizan. Yaumul mizan itu amal baik dan buruk akan ditimbang. Jadi silahkan anak-anak menjauhi ya perbuatan yang buruk. Kalau kalian mau berbuat, silahkan berbuat yang baik. Terus pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Di sini ada sebuah gambaran lah. Ini sebuah menggambarkan kiamat ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Terus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Nah, rukun itu ada 6. Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya untuk rukun iman. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Al-Quran surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 7. Silahkan anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya. Selanjutnya, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran yang namanya hari akhir. Itu semua yang ada di dunia pasti akan hancur. Entah yang kecil maupun besar, entah makhluk hidup, entah alam, semua akan hancur. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat siapa? Malaikat Israfil. Terus untuk selanjutnya, kiamat menjadi 2 macam, yaitu seperti Ustazah jelaskan awal tadi, dibedakan menjadi 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro.
anak-anak harus bisa membedakan mana kiamat kecil dan mana yang kiamat besar. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya, matinya seseorang karena sakit. Yang namanya mati atau meninggal itu tidak bisa diprediksi. Nggak hanya sakit saja, sedang naik sepeda motor, terus sedang sholat, sedang duduk-duduk. Lah di situ kalau sudah ada catatannya, yang namanya mati itu datang sewaktu-waktu. Kita tidak bisa menghindari, nggak ada yang tahu kapan ajalnya itu akan datang. Terus kecelakaan, yang namanya kecelakaan itu ya sudah qadarnya Allah. Karena apa? Mungkin ada seseorang berangkatnya dalam keadaan sehat, ternyata pulang kecelakaan. Lah itu sudah ada qadarnya Allah ya. Musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Lah itu termasuk kiamat kiamat kecil. Terus kiamat kubro, kiamat besar. Jadi anak-anak sudah bisa membayangkan ya, bagaimana kiamat besar itu bagaimana ya. Nanti bagaimana ya untuk kedepannya. Nanti kalau sudah ada di akhirat bagaimana ya. Lah itu insya Allah anak-anak sudah punya gambaran ya, seperti apa kiamat besar itu. Nah, kiamat besar itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehancuran, jadi semua yang ada di alam semesta itu pasti akan hancur. Walaupun anak-anak ada yang takut, mungkin seseorang ada yang takut, dia bagaimana biar terselamatkan. Yang namanya kiamat besar itu semuanya akan hancur, entah yang ada di alam maupun manusia, semua itu akan hancur. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Nah, akhirat ini jadi kita semua orang pasti akan berkumpulnya di akhirat ya, alam akhirat ya, semua akan mengalami ya. Terus yang kedua, kejadian kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah nomor surat 101 ayat 4 sampai 5 dan Al-Quran surat Al-Zalzalah nomor surat 99 ayat 1 sampai 2. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Kiamat kubro, berarti kiamat kubro itu kiamat yang Kiamat yang besar. A. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 68. B. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anak-anak berterbangan. Bagaimana anak-anak? Sudah punya gambaran nanti kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat nanti? Jadi entah yang ada di alam, entah manusia, itu akan hancur ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Muzammil nomor 173 ayat 18.
Nah, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam apa? Alam akhirat. Alam akhirat itu sebagai berikut ya. 1, ada alam apa? Alam barzah. Alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah dikenal alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Nah, manusia setelah meninggal itu akan ditanyai ya. Jadi, apa yang dilakukan di dunia itu akan menjadi suatu pertanyaan. Perbuatan apa yang sudah ada di dunia akan menjadi pertanyaan. Jadi anak-anak sudah punya bayangan ya, nanti kalau semua orang pasti akan mati, semua orang pasti akan mati setelah meninggal. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri. Jadi selama hidup di dunia itu kita harus juga melakukan kewajibannya, perintahnya Allah itu apa, larangannya itu apa. Terus yang kedua ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan ke padang mahsyar. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi yaumul ba'ats itu ya, jadi semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi seseorang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dari Dari kubur. Diarahkan kemana tadi? Ke padang mahsyar. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin nomor surat 36 ayat 51. Yang ketiga, yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Yaumul hasyr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kubur. Padang mahsyar digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Jadi yaumul hasyr atau yaumul mahsyar itu hari apa? Hari dikumpulkan seluruh manusia. Dibangkitkan dari mana tadi? Dibangkitkan dari kubur. Terus jadi anak-anak bisa menggambarkan ya nanti di padang mahsyar itu seperti apa? Di sini sudah ada digambarkan oleh Rasulullah ya. Sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 69. Silakan anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Jadi seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar itu sangat cemas ya, takut. Yang keempat ada yaumul mizan dan yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, hisab artinya perhitungan. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mizan dan hisab. Kalau mizan tadi timbangan. Hisab artinya? Perhitungan. Yaumul mizan dan yaumul hisab
memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Jadi, seluruh amal baik dan buruk manusia itu akan apa? Menerima balasannya masing-masing. Apapun yang kalian kerjakan, itu akan apa? Mendapatkan balasan dari Allah. Jadi, mulai dari sekarang, mungkin yang dari kemarin-kemarin masih melakukan perbuatan yang jelek, ya silahkan apa? Dijauhi sejauh-jauhnya. Kalau kita ingin terselamatkan terselamatkan dari neraka, ya kita harus apa? Menjauhi perbuatan yang jelek ya, biar apa? Masuk surga. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan timbangan amal baiknya lebih ringan, akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Jadi amal baik dan amal buruk itu akan ditimbang lebih berat mana. Nah, mulai dari sekarang seperti Ustazah terangkan tadi, silahkan perbanyaklah amal yang baik. Amal baik itu banyak ya, kita bisa berzikir, tidak mencuri. Nah, seperti itu amal baik ya. Kalau kita mau melakukan suatu kejelekan atau keburukan, kita harus memikirkan apa? Nanti bagaimana? Oh ya, nanti saya kalau melakukan suatu amal buruk, nanti di akhiratnya seperti ini. Kalau saya melakukan amal yang baik, nanti di akhirat seperti inilah. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya, mana amal baik dan mana amal buruk. Yang kelima, surga dan neraka. Nah, surga dan neraka ini pasti semua akan menantinya. Semua pasti ingin masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil. Karena apa? Seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau itu baik, amalnya baik, ya kita nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya dari Allah yang baik juga. Tapi kalau amal buruk, ya kita akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditempatkan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukan. Jadi amal buruk itu akan ditimpakan setelah dilakukan penimbangan. Jadi semua akan ditimbang ya, amal baik dan buruk itu seberat apa akan ditimbang. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa neraka. Kalau itu banyak amal buruknya. A. Surga sebagai balasan amal baik. Sudah punya bayangan kan? Amal baik itu nanti akan ada balasannya. Nah, seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Bayangkan anak-anak, kalau kita di surga itu kenikmatannya di dunia itu belum ada apa-apanya. Itu masih melebihi ya kenikmatan dunia. Jadi kalau kita di surga sudah punya bayangan, kita minta apapun akan dikasih sama Allah. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yasin
nomor surat 36 ayat 55 sampai 58. Silakan anak-anak membuka Al-Qur'annya masing-masing. Yang B, neraka sebagai balasan amal buruk. Kalau surga tadi kan amal baik. Sekarang yang D, neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Sekecil apapun, kalau itu buruk, jelek, ya akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang kecil aja mendapat siksaan ya, apalagi yang besar. Nah, jadi kita harus pintar-pintar menjauhi amal jelek. Balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Jadi kalau orang yang melakukan banyak dosa ya, takabur, sombong, di situ akan susah payah mendapatkan makan dan minuman ya. Adapun yang diberi Yang diberi makan dan minuman dari pohon berduri. Bayangkan kalau makan dari pohon berduri, pasti sakit ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah nomor surat 88 ayat 6 sampai 7. Cukup sekian materi bab 1 hari ini. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan tugas di Google Form itu sebagai tugas penilaian ya. Nanti amal soleh anak-anak mengerjakan ya, harus dikerjakan, semangat, nggak boleh anak-anak itu kendul. Walaupun online, anak-anak di rumah harus tetap semangat karena di sini Ustazah juga semangat. Cukup sekian dari Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi, ini runtak stop rene iki. Runtak stop endi? Iki ya. Jadi klik sik ya. Ini loh. Nah,